berusaha membuat skalabilitas jaringan menjadi lebih elastis ya. Selain itu, kita juga berusaha membuat jaringan lebih programmable. Nah, ini nanti akan banyak diulas juga ya. Kalau nggak di sini mungkin di pertemuan yang lain ya. Sehingga kita bisa membuat infrastruktur yang lebih ya, adaptif ya terhadap perubahan tuntutan. Misalkan dari pemerintah inginnya regulasi seperti ini tahun ini, kemudian tahun berikutnya berubah. Nah, itu akan cepat diadopsi di dalam jaringan. Nah, ini yang sedang gencar-gencarnya diriset oleh para peneliti saat ini. Ya, jaringan yang adaptif, mudah merespon keinginan pasar, mudah merespon kebijakan, regulasi, kemudian jaringan yang elastis ya, yang bisa menyesuaikan dengan keinginan user, inginnya bandwidth seberapa, tingkat keamanan seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi topik-topik penelitian yang cukup panas ke depan mengenai jaringan. Nah, salah satunya adalah network defined name data networking ini ya, di mana konsepnya adalah jaringan ingin disederhanakan lebih cepat, yang sebelumnya berorientasi terhadap server ya, host server koneksinya, maka sekarang koneksi host server akan diturunkan ke tingkat edge ya. Jadi koneksi bisa lebih cepat lagi karena banyak latensi yang akan dipotong melalui konsep name data network ini. Nah, harapannya Bapak Ibu pada saat mengikuti ini dan juga rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan ide yang banyak, terutama bagi mahasiswa yang sedang mengambil TA ini, karena TA ini adalah masterpiece bagi mahasiswa sekalian. Ya. Kalau misalkan nanti lulus, ketika ditanya oleh mungkin pemberi kerja atau ketika ditanya oleh junior, kakak dulu TA-nya tentang apa sih? Nah, Anda bisa dengan bangga menceritakan saya meneliti mengenai jaringan masa depan. Nah, harapannya ini yang Bapak Ibu maupun adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian bisa dapatkan ketika meneliti mengenai MDN ini ya. Anda semua harus bangga karena ini adalah topik-topik penelitian di masa depan, dan Anda semua sedang berada di lingkungan yang keren ya, karena di sini banyak expertise di bidang data networking ya, terutama Bu Dr. Liana ini yang baru saja lulus sedang semangat-semangatnya untuk meneliti mengenai data networking ini. Tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan selamat belajar, selamat menggali ilmu dari expertise di bidangnya, dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah melingkupi ya, payung besarnya sudah disampaikan oleh Pak Fabian bahwa network ke depannya akan seperti apa. Oke, untuk menghemat waktu karena banyak banget yang akan disampaikan dan pasti akan seru sekali ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang ada di sini. Mungkin kita akan langsung saja ke inti acara, yaitu sharing session yang mungkin diawali oleh Ibu Dr. Leana Vidya Yovita yang akan memulai untuk presentasi kali ini. Waktu dan tempat, saya persilahkan, Bu. Oke, terima kasih Bu Ratna dan Pak Fafian tadi sudah memberikan pengantar di depan. Saya izin share screen ya. Ya, apakah sudah kelihatan slide saya? Bu. Oh, ya, sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan nanti sharing ini bisa menimbulkan rasa penasaran ya untuk terus lanjut belajar. Sebelumnya saya
ada suara yang mengganggu nggak ya? Kebetulan anak saya lagi online di ruang sebelah, mudah-mudahan suaranya nggak mengganggu ya. Kedengaran nggak, Bu Rana? Aman, Bu. Oh, aman ya. Suara burung aja yang ada. Oke. Yang akan kita bahas di awal ini adalah Future and Intelligent Internet. Jadi kita akan bahas apa ya, gitu ya, gimana internet masa depan itu. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan jaringan internet saat ini? Kenapa kita mulai berpikir harus berubah gitu ya untuk masa depan? Nah, ya, di jaringan internet saat ini itu menggunakan TCP/IP. Jadi ini adalah protokol yang digunakan pada jaringan saat ini, jaringan internet saat ini, di mana permintaan user terhadap suatu jenis data itu ditujukan kepada sumber informasi tertentu atau server tertentu, ya itu pastinya dengan alamat tertentu gitu ya, secara spesifik. Jadi permintaannya sudah pasti ke sebuah server dengan alamat A gitu misalnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ada alamat A, ada node gitu ya, ada user dengan alamat A, dan ada server dengan alamat B. Misalkan si user ini ingin data, jadi aku ingin data web yang ada di alamat B. Maka yang dilakukan di internet sekarang itu adalah user itu akan mengirimkan request untuk data yang dia inginkan itu ke alamat tertentu, yang tadi adalah alamat B. Nah, si B punya gitu ya, punya datanya, maka dia bilang, oke, ini data yang kamu minta nih, gitu. Nah, kemudian dia akan memberikan respon atau mengirimkan data itu ke user dengan alamat A. Jadi basisnya adalah benar-benar alamat, gitu. Nah, yang kedua, internet sekarang itu menyebabkan paket itu akan berlalu lalang di dalam jaringan dari server tertentu menuju ke user yang meminta data. Walaupun user-user yang berbeda ini mungkin aja meminta data yang sama. Datanya sama, usernya beda, kemudian ini akan menimbulkan beban yang tidak perlu pada jaringan. Nah, misalnya gini ya, ada user 1, ada user 2, nah dia akan minta data nih ke server. Servernya kita kasih nama producer, ini ya, producer. Nah, lewat jaringan, misalnya jaringannya ada router tuh, intermediate router R1. Nah, kalau si user 1 meminta, maka dia akan kirim yang tadi, request, minta ke produser, ke alamat tertentu ya, ke produser yang spesifik. Produser balas data dengan mengirimkan data ke user 1. Nah, sekarang misalkan user 2 pengen data yang sama persis, maka yang dilakukan adalah dia mengirimkan permintaan lagi ke produser, dan produser akan mengirimkannya kembali ke user 2 lewat router 1 juga. Jadi prosesnya persis sama gitu ya, dari user harus sampai request-nya itu ke server, server kemudian membalasnya ke user. Nah, kemudian yang ketiga, pada jaringan internet saat ini, yang basisnya TCP/IP, itu perlu proses mapping konten dan alamat. Jadi sebenarnya yang dia minta itu adalah konten gitu. Tapi permintaannya harus ditujukan ke alamat tertentu. Kenapa? Ya karena memang seperti itu mekanisme di internet sekarang ini. Jadi yang dilakukan adalah, misalnya ya, ini ada user ya, ada user A gitu ya, kemudian ada B gitu sebagai penyedia. Misalkan seperti ini. Saya mau konten YouTube traveling misalnya gitu. Yang dilakukan apa? Ini secara sederhana ya gambarannya. Maka dia akan cari, oke, dicari dulu yang konten traveling itu adanya di alamat mana gitu. Dia akan nanya tuh ke DNS. Ini nggak terasa sih ya kalau di user ya. Jadi yang kerja itu langsung device-nya. Dia akan nanya ke DNS, dapat nih alamatnya. Oke, berarti dia akan translate tadi konten yang diminta ini ke alamat IP apa gitu. Nah, kemudian nanti ini baru bisa diproses. Jadi berikutnya dia akan mengirimkan permintaan atau request ke alamat tujuan berdasarkan tadi ya, alamat mapping tadi lewat router R1 misalkan. Nah, si R1 itu ngecek, oh saya bukan tujuan akhirnya gitu ya. Maka forward lagi permintaan tadi ke node berikutnya, misalnya node dengan alamat B. Nah, nanti di node B
Maka dia akan ngecek, oh iya betul, saya yang dituju, karena alamat destinasinya adalah alamat saya, kata yang ini. Kemudian dia akan kirim konten traveling tadi yang diminta ke alamat user yang minta. Akhirnya dia kirim lagi lewat jalur yang sama gitu ya. Kemudian si router akan ngecek, saya bukan tujuan akhir nih, maka forward permintaan ke node selanjutnya. Karena tujuannya tadi adalah alamat A, baru nyampe. Nah, kalau dari gambar yang tadi, maka sebetulnya internet saat ini tuh tidak efisien karena akan ada banyak data tadi ya berlalu lalang walaupun yang diminta tuh datanya sama, tapi dari banyak user yang berbeda. Maka kalau kita lihat seperti ini nih ya, misalnya user-user ini minta konten YouTube yang sama gitu ya, maka si YouTube akan kirim ke masing-masing. Jadi nggak efisien ya masing-masing gini ya lewat kalau nah kalau kita lihat di sini berarti di sini bebannya akan tinggi sekali karena semuanya lewat jaringan gitu ya. Padahal datanya sama. Yang minta di ujung, mintanya ke sini, servernya di ujungnya lagi. Jadi sebetulnya internet hari ini itu adalah hasil desain dari tahun 70-an. Awalnya terinspirasi dari sistem teleponi. Jadi memang sudah diketahui harus minta kemana gitu ya. Nah, memang waktu itu dia menggunakan protokol TCP/IP. Zaman dulu sih nggak kerasa ya, karena jaringannya kecil. Di awal-awal dibikin jaringannya kecil, dan setiap data itu diketahui letaknya ada di mana, di alamat mana gitu ya. Jadi yang gampang waktu dulu ya dikasih alamat masing-masing. Jadi prinsip utamanya internet sekarang ini itu adalah komunikasi end-to-end, dan dia mencari endpoint terkait request interest endpoints ya. Jadi berdasarkan alamat tadi. Nah, memangnya kalau kita balik lagi, memangnya ada masalah ya gitu. Nggak kerasa ya, kalau bagi user kayaknya lancar-lancar aja gitu ya internet. Nah, sebenarnya ada masalah apa gitu di internet saat ini. Nah, jadi internet saat itu prosesnya terlalu banyak yang dilakukan untuk bisa melakukan komunikasi tadi. Yang pertama, ada mapping konten ke alamat. Yang tadi ya dia nanya di NS. Kalau konten kan kalau misalnya kita ngetik di kita mau searching gitu ya sesuatu ya, kita ketik alamat URL itu ya. Itu sebenarnya nama ya, cuma itu sebenarnya akan di mapping ke sebuah alamat IP. Nah, alamat tiap layernya beda-beda. Apa nih layer? Mungkin kalau mahasiswa yang sudah ngambil jaringan komputer gitu, ada OSI layer, ada TCP/IP layer gitu ya. Ada TCP layer maksud saya. Nah, nanti kita akan munculin di sini ya. Jadi alamat tiap layernya itu juga beda-beda. Jadi kalau di sini kan OSI layer ada 7 ya, data, physical, network, transportation, presentation, application. Kemudian kalau kita masukin ke TCP/IP stack-nya ya setara dengan ini ya, ada link, internet, transport, application. Nah ini setiap ini punya alamat yang beda-beda lagi. Jadi ada IP, kalau kita ngomongin layer transportnya nanti masuk ke port gitu ya. Jadi nggak cuma IP interface-nya aja, tapi nanti ada port-nya lagi. Jadi ada banyak yang harus ditambahkan di sini. Nah, ini kalau kita lihat kesetaraannya dengan ICN atau Information Centric Network Stack ya. Jadi ada link, ICN forwarding, ICN application. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Kita lihat dulu yang ini. Jadi masalahnya apa tadi? Alamat tiap layernya tuh juga beda-beda. Artinya banyak banget ya yang harus ditambahin. Sehingga header-nya itu besar. Header-nya besar. Header apa sih gitu ya? Nah, header itu gini. Jadi, misalkan ya, si user ini mau minta atau ngirimin data lah ya ke sini ya. Maka dia akan membuka aplikasi gitu, membuka aplikasi tertentu, misalnya dia meminta konten web, maka dia ketik URL-nya gitu ya, mau minta konten web. Maka akhirnya request dikirim gitu ya, atau ya data permintaan tadi dikirim. Nah, ini data gitu ya. Masuk ke layer bawahnya, layer transport, nambah lagi header-nya. Ada header yang ditambahin. Ini ya alamatnya, port sekian misalnya gitu ya. Masuk lagi ke layer internet, kalau kita ngomongin TCP/IP stack. Ada header lagi yang ditambahkan di sini. Oh, portnya port berapa nih gitu ya. Biasanya tergantung aplikasi ya. Kalau port ya biasanya ya, kalau mungkin kalian sudah
tahu juga. Nah, kemudian masuk lagi ke layer bawahnya lagi, ada lagi tambahan. Jadi di sini ada header. Header itu informasi tambahan yang harus diberikan, yang harus ditaruh gitu ya, supaya datanya ini bisa dikirim dan nyampe ke alamat yang tepat. Jadi headernya besar ya. Kemudian ada yang perlu handshaking juga. Jadi ada aplikasi tertentu yang dia harus pertahankan hubungan komunikasinya. Jadi ada handshaking dulu, awalnya di handshaking, kemudian ada maintenance session gitu-gitu ya. Jadi ada banyak proses gitu yang dilakukan. Nah, sekarang balik lagi ya, apa sih emang kebutuhan hari ini gitu. Jadi kita udah tahu tuh jaringan IP kayak gimana. Emang kebutuhan hari ini apa? Kita butuh paradigma komunikasi yang baru. Karena sebetulnya user itu butuhnya konten. Sebenarnya user don't care ya, kontennya ada di mana terserah. Pokoknya yang aku butuhkan adalah konten sport gitu ya misalnya ya. Nah, kemudian juga harus support mobility. Nah, kalau gitu kita perlu jaringan yang smart gitu ya. Jaringan yang smart yang sekarang belum bisa full disediakan oleh jaringan IP atau jaringan internet yang ada sekarang ini. Nah, jaringan yang smart itu gimana? Dia berbasis konten, bukan alamat lagi, sehingga user tuh cukup bilang, aku mau konten A, maka siapa yang punya itu bisa memberikan respon. Nah, ini ya, jadi permintaannya bisa direspon oleh node yang terdekat di dalam jaringan yang punya data, nggak harus oleh server dengan IP tertentu, gitu misalkan. Nah, kemudian pada jaringan yang smart ini node-nya dibekali dengan content storage. Oke, kita sudah tahu ya, jaringan yang smart kayak gitu. Memangnya IP itu kurang smart gitu ya. Nah, sebenarnya beberapa modifikasi sudah dilakukan sebetulnya di jaringan IP yang ada sekarang. Misalkan gini, mungkin kalian juga familiar ya ini ya. BitTorrent ya, kalau kalian mau download film atau download file yang besar gitu ya, biasanya pakai BitTorrent ini. Nah, ini sebenarnya paradigmanya sudah mulai nih ke arah konten. Tapi memang dia masih berjalan di jaringan IP. Jadi ini pakainya aplikasi ya. Jadi levelnya ini mainnya di aplikasi untuk BitTorrent ini. Jadi kan kalau kita lihat di sini, misalkan si user nih pengen download film terbaru gitu misalnya, maka dia akan ngirimin apa ya? Di sini misalnya permintaan gitu ya ke servernya BitTorrent gitu untuk ngambil data, di mana nanti datanya tuh isinya adalah kumpulan kode gitu ya, mungkin hash code gitu ya, yang menunjukkan si file itu, si film itu adanya di node-node mana aja di dalam jaringan. Nah, ngambilnya pun juga nggak mesti di satu node gitu, tapi dia bisa ngambil seperempat bagian dari sini gitu ya, kemudian 1/7 bagian dari sini dan seterusnya. Jadi menyebar, dia bisa ngambil dari mana aja. Jadi sebenarnya content centric paradigm itu ya, itu sudah difikirkan dan sebenarnya udah dijalanin nih di IP, tapi ya tadi masih berupa aplikasi aja. Sebenarnya di bawahnya itu belum content based gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, modifikasi di jaringan IP. Content Distribution Network atau CDN. Nah, ini juga udah mulai menggunakan itu. Jadi dia berusaha untuk mengurangi beban. Tadi kan bebannya tinggi ya di jaringan IP karena permintaan untuk data yang sama itu bisa berulang-ulang membadi jaringan. Nah, CDN tuh memberikan solusi, dia taruh server-server replika gitu di ujung-ujung yang mendekati user gitu. Jadi ditaruh di sini terus dia copy ini, aku punya data ini, dikopiin ke sini gitu. Sehingga user-user ini kalau mau minta data nggak perlu terlalu jauh ke server utama, tapi bisa langsung dilayani oleh server yang terdekat dari dia. Nah, seperti ini ya, misalkan. Nah, kalau di sini konsepnya adalah ya ini, jadi dari server utama ke server replika ini masih private network gitu ya. Nah, kemudian dari sini baru public gitu ya, jadi dia bisa ngambil langsung ke sini. Nah, copying-nya ini dilakukan periodik, jadi dia update, oh ada data yang baru dia update gitu ya. Si server replika nggak bisa apa-apa, dia nunggu aja sebenarnya, jadi nunggu, oh begitu diupdate, oke aku punya konten baru, gitu aja. Jadi belum smart. Nah, sebenarnya goal-nya apa?
goal dari future internet atau jaringan masa depan tuh pengennya kayak gini. Jadi misalnya ya, server utama, kan nih ada YouTube ya di sini ya. Nah ini permintaan dari user terhadap konten itu tidak perlu jauh-jauh lah gitu ya, dan bisa langsung direspon oleh node yang terdekat. Jadi intinya tuh adalah itu. Jadi pengennya ini nggak membebani jaringan, data-data yang sama diminta berulang, ya udah langsung disupport aja dari sisi edge ini. Jadi nggak mesti sampai ke core-nya. Nah, jadi kalau kita bilang berarti masih kurang ya jaringan modifikasi yang sudah dilakukan tadi. Ada CDN, ada BitTorrent gitu ya, misalnya masih kurang ya. Ya, karena basisnya masih IP. Kalau basisnya masih IP berarti seperti yang dijelaskan tadi, masih ada translasi dari konten, alamat, ya. Jadi ada proses itu. Kemudian semua proses pada IP masih dilakukan. Apa aja yang tadi proses setiap layer, ada tambahan header gitu ya, dan seterusnya. Content store-nya tidak dinamis. Apa sih content store? Content store itu sebenarnya mungkin bisa dibayangkan seperti buffer gitulah ya, memori gitu ya untuk menyimpan data. Nah, tadi yang pakai content store sudah ada kayak CDN, tapi nggak dinamis. Jadi dia hanya menunggu diupdate gitu ya. Kemudian baru dia punya data yang baru. Jadi nggak dinamis sebenarnya modifikasi-modifikasi yang dilakukan. Kemudian untuk user yang bergerak, sulit. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya YouTuber aja bergerak terus ya, kadang dia streaming apa gitu ya, streaming tempat wisata tertentu atau tempat makan tertentu, bergerak terus. Nah, kalau misalnya hanya disupport oleh server yang statis, seperti CDN, nah itu akan sulit juga. Jadi banyak sekali kekurangannya ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah mulai beralih ke Information Centric Network atau ICN. Apa aja sih ICN? Sebenarnya ada banyak ya. Jadi ada ini misal contohnya ya, ada Pursuit, ada Dona, Comet, NDN. Nah, tadi kan NDN ya. Jadi NDN ini sebenarnya berada di bawah payung besar ICN. Nah, dan masing-masing project-project ini project lama ya, Pursuit, Dona, Comet gitu yang sekarang terus dikembangkan tuh si CCN NDN ini. Jadi ini masing-masing punya tujuan tertentu. Jadi ada yang kalau kita ngomongin penamaan, tadi ada penamaan ya, penamaan konten. Penamaannya masih statis, masih hierarchical, masih flat, jadi harus sama panjangnya gitu. Ada yang jadi ini untuk tujuan-tujuan tertentu gitulah ya. Nah, yang masih terus dikembangkan itu sekarang adalah NDN atau Name Data Networking sesuai nama research group yang ada di bawah KKNCM ini, salah satunya adalah research group NDN. Nah, oke, sekarang kita udah tahu ya, oh ternyata NDN itu adalah salah satu kandidat gitu ya, kandidat kuat untuk menjadi future internet yang pinter gitu, yang smart ya, intelligent internet gitu ya. Nah, ide utamanya jadi apa? Berikan nama pada datanya, bukan hostnya. Jadi yang kita namain itu datanya, traveling atau apa ya, traveling, sport, nama kontennya, bukan alamat hostnya. Jadi yang bisa dilakukan nanti kita tinggal bilang, si user tinggal bilang, aku pengen data sport. Maka jaringan yang akan menemukannya. Jadi bukan dia yang harus tahu IP-nya, tapi dia tinggal minta jaringan yang smart gitu, akan mencari itu kontennya ada di mana. Nah, jadi CNDN ini adalah arsitektur jaringan dengan paradigma content centric. Jadi permintaannya dilakukan berdasarkan nama kontennya, bukan host atau IP atau server tertentu. Kemudian respon terhadap request-nya bisa dilakukan oleh NDN routernya, bukan hanya oleh servernya aja. Jadi oleh siapapun ya, oleh node yang ada di jaringan. Kemudian memiliki content store yang dinamis dan dapat diatur dengan berbagai algoritma. Nah, itu ya. Oke, sekarang mungkin udah mulai kebayang ya, oh IP versus NDN tuh perbedaannya itu gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya, ini ada video yang mudah-mudahan bisa menambah jelas gambaran. Suaranya kedengeran nggak ya?
Masuk, Mbak. Oh ya. Yang tadi ya. Konsumer 1 minta gitu ya, ini di TCP IP. Balance. Aku juga mau data yang sama gitu ya, kata konsumer 2. Dibalas oleh server yang sama, harus sampai server ya. Nah, ini di mekanisme di NDN. Jadi data diminta, dikirim ya request-nya sampai produser. Karena belum ada di jaringan, ya dari produser pertama ya, dia dapat data. Terus consumer 2 minta sama datanya, punya gitu, ada note yang punya, jadi bisa langsung di respon. Nah, ini cara kerja di note IP ya. Ada tabel routing, dicek, harus ke sana gitu ya, di forward permintaannya tadi. Kemudian pengiriman data kembalinya juga di forward. Nah ini kalian menjelaskan ada 3 komponen ini di dalam router NDN ya, node NDN tadi. Kasus yang dia minta sebuah konten ada nih di CS, di content store, maka bisa langsung dibales tanpa harus di forward ke node berikutnya. Jadi bisa langsung dibales. Terus ada permintaan nggak ada gitu ya, yang diminta nggak ada di node itu, maka permintaannya di forward ke PIP atau pending interstable. Dia ngecek nih, ada yang udah pernah minta belum? Kalau udah minta, kebetulan ada tadi ya, maka dia tambahin interface masuknya. Terus dia lanjutin untuk minta data, karena nggak punya ya, tadi node-nya nggak punya, jadi dia tetap minta keluar node. Nah ini data yang masuk, udah ada nih data, dia delete pending interstable, karena udah nggak pending lagi ya, karena dia udah punya data yang akan dia forward kembali ke data ke node berikutnya. Ya kirim sekaligus dia simpan juga di store. Nah ini taksonomi NDN, ada banyak hal detail ya yang bisa dipelajari. Struktur pengamaan konten misalkan paketnya cuma ada 2 jenis aja, interest itu paket permintaan, data paket itu responnya. Nah di sistem service ada banyak strategi juga nih, ada strategi routing, forwarding, caching gitu. Ya, nah itu. Nah, sekarang tertarik ikut meneliti nggak? Kalau secara fundamental, sebenarnya ada banyak strategi ya yang bisa diteliti lebih lanjut. Misalnya catching-nya, terkait catch placement, policy, content selection, teknik untuk support mobility-nya. Kemudian kalau terkait forwarding-nya, ada adaptive forwarding, congestion control, bind forwarding, aware forwarding. Kemudian untuk scalability dan routing, ada naming gitu ya, routing overhead, routing and forwarding table size, geographic routing, multipath routing. Security-nya juga bisa nih, jadi bisa masuk ke security NDN. Nah ini adalah beberapa tool simulasi atau emulasi. Emulasi udah ke arah implementasi ya. Nanti mungkin akan dibahas juga oleh tim selanjutnya di sini nanti. Jadi ini ada macam-macam tuh. Bisa pakai NDN, MATLAB, C4, ada mini NDN untuk emulasi gitu ya, CNX, testbed dan seterusnya. Nah, baik itu untuk fundamental, mungkin akan dilanjutkan terkait teknologi pendukungnya. Saya stop share dulu. Baik, terima kasih. Mungkin Oke, terima kasih Bu Liana.
Kita lanjut yang ke implementasi di machine learning ya, Bu? Atau mau langsung tanya jawab dulu? Mungkin langsung dulu ya, biar nanti tanya jawabnya sekalian habis itu ya, machine learning ya. Oke, saya coba share screen. Biasanya gini sih ya, tapi memang ketika rasio itu berbeda. Apakah sudah tampil? Ya, sudah kelihatan. Sudah ya, oke. Oke, saya melanjutkan sedikit ini penjelasan dari Bu Leana. Jadi mudah-mudahan bisa memberi gambaran juga karena sekarang perkembangan NDN pun juga sudah mulai ditambahkan lagi dengan model-model machine learning maupun AI. Karena yang kita ketahui sekarang memang pembelajaran mesin itu sudah sangat bisa membantu ya. Namun yang menjadi menarik adalah masih sangat sedikit implementasi AI maupun machine learning untuk di jaringan. Jadi ini terbuka peluang nih buat adik-adik yang tertariknya itu di jaringan, tapi juga ingin bisa menguasai ya tadi ya, pengen jadi data scientist misalnya atau data analis. Untuk saat ini memang penerapan AI itu banyak untuk security ya kalau di network. Nah, kita pengen tahu juga nih kalau dari perkembangan penelitian di dunia gitu, apa aja sih yang digunakan gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Saya hanya memberi contoh saja apa-apa saja sih penerapan machine learning ataupun AI pada catching policy di Name Data Network. Nah, tadi saya ulang sedikit. Nah, tadi kan Bu Leana sudah menjelaskan kalau memang content catching ini penting gitu ya. Jadi memang ini kalau kita lihat dengan adanya catch server yang itu mendekat dengan user, itu mengurangi latensi. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena seperti yang kita ketahui, makin ke sini traffic yang lewat di jaringan itu adalah traffic video gitu ya, yang besar gitu. Dan kita ketahui sendiri untuk yang besar real time itu harus sangat rendah latensinya. Lalu juga ujung-ujungnya kalau latensi rendah berarti quality of experience. Jadi sekarang ini kita bisa belajar ya. Selama ini mungkin di Jarkom kita taunya QoS gitu ya, quality of service. Nah, sekarang itu sudah mengarah ke quality of experience karena memang di future network itu sudah semakin kualitas yang diinginkan oleh user itu sudah semakin individualis gitu. Jadi tiap orang A dengan B itu bisa jadi berbeda yang ingin dia rasakan, jadi experience-nya. Makanya ada penelitian untuk juga QoE. Nah, lalu yang diharapkan berikutnya adalah tentu yang disukai oleh teknisi di jaringan ataupun penyelenggara jaringan adalah menurunkan cost. Nah, tadi Bu Leana juga sudah bilang kalau memang catching ini terinspirasi dari tadi sudah diimplementasikan di sisi aplikasi, salah satunya adalah CDN, Content Delivery Network. Nah, yang di sini tapi dia basisnya adalah server yang ditaruh mendekat dengan user gitu. Nah, namun untuk di layer networknya sendiri, nah itu seperti apa? Nah, sehingga ada namanya, kita bisa sebut nanti in-network catching, karena catchingnya tadi tidak ada hanya di aplikasi, tapi juga ada di jaringan. Nah, yang menarik kalau kita mengimplementasikan NDN, memang ada perbaikan di sisi router. Jadi router di NDN itu berbeda dengan router di jaringan tradisional karena tambahannya adalah tadi ya kita memiliki namanya content store karena tadi si router tersebut bisa menyimpan konten yang dalam tanda kutip itu populer atau sering diminta gitu. Nah, di sini tadi ada beberapa peluang penelitian ya karena di proses catching itu sendiri itu ada tahap-tahapannya gitu. Karena kan tadi ada proses
Pertama, pada saat ada interest masuk, di sini kita lihat ada interest masuk dari user, yang di situ dia minta kontennya ya. Nah, nanti di node NDN ini, atau kita bisa bilang routernya tadi, dia akan memeriksa kontennya ada atau tidak, tersimpan atau tidak. Kalau tersimpan, tadi dia akan mengirimkan langsung kembali konten yang diminta, sehingga tadi latensinya sangat rendah. Nah, lalu kalau tidak ada, berarti kan tadi diteruskan ya, dicatat di PIT, lalu diteruskan ke node yang lain. Kalau nggak ada juga, berarti bisa jadi ke content provider. Nah, lalu proses berikutnya yang terjadi adalah data yang diminta tadi akan masuk. Nah, data yang masuk di sini, ini akan ada proses di situ, namanya catching decision. Di sini diputuskan oleh node NDN, ini kira-kira data ini kita catch nggak ya gitu. Nah, kalau misalnya tidak, ya sudah, berarti tidak disimpan dan data tersebut akan dikirimkan ke user yang minta. Tapi ternyata, oh ini disimpan nih, gitu. Sepertinya data ini akan populer atau data ini ada peluang akan diminta oleh user yang lain, sehingga catching decision-nya itu yes. Nah, pada saat catching decision-nya itu yes, berarti kan harus ada pemeriksaan ke kapasitas content store. Nah, seperti yang kita ketahui, content store itu pasti ada batas kapasitas. Sehingga ada proses lagi gitu. Ada pertanyaan, oke, saya mau nyimpan. Terus memorinya kosong nggak gitu. Nah, kalau kosong berarti gampang ya, langsung disimpan. Tapi permasalahannya adalah gimana kalau ternyata content store-nya sudah penuh. Nah, berarti ada proses lagi. Nah, itu nama prosesnya adalah content replacement policy. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita coba-coba ya, yang menjadi penelitian itu adalah siapa konten yang akan, konten mana yang akan dihapus gitu. Kalau salah-salah ngapus kan nanti jadinya menurunkan performa dari efektivitas dari catching itu sendiri gitu. Nah, jadi di sini cukup banyak penelitian di content replacement policy. Jadi, nah itu masih proses 1 sampai 3. Lalu berikutnya ada lagi namanya catch placement. Nah, catch placement ini dia ditaruh di mana gitu, karena kita di satu jaringan itu bisa jadi ada topologi terdiri dari banyak router. Nah, itu menjadi pertanyaan, di mana ditempatkan catch-nya tadi, content store-nya ditaruh di mana. Lalu yang terakhir ada peluang setelah catch placement ada namanya content placement. Nah, content placement ini bisa jadi di mana nih, pertanyaannya adalah si konten tersebut yang tadi catching decision-nya yes, itu disimpan di content store yang mana gitu. Jadi ada banyak peluang untuk bisa kita gali. Nah, di sini ternyata oleh para peneliti di dunia itu melihat ada peluang untuk menambahkan model machine learning ataupun deep learning untuk mengatasi problem-problem tadi di sini, yang content access, content decision, catching decision, content replacement, dan lain-lain gitu. Nah, ini saya ambil sedikit saja dari beberapa penelitian yang sudah banyak disitasi. Nah, ini catching decision, sebentar ya. Catching decision with machine learning. Nah, di sini dia melihat dengan machine learning itu dipakai untuk memutuskan. Jadi kan kalau yang pada dasarnya tadi catching replacement itu paling kita hanya memilih satu ini gitu ya, satu model gitu, LRU atau LFU atau apalah itu ya polisinya. Nah, itu kan bisa jadi dia melihat, penulis ini melihat bisa jadi ada kondisi A cocoknya pakai LRU, kondisi B cocoknya LFU gitu. Nah, jadi dia menambahkan di sini, saya mau nambahin pakai machine learning aja. Jadi nanti yang mikirin biar machine learning gitu. Agar nanti si catching replacement policy tadi tuh bisa adaptif gitu ya. Bisa adaptif menyesuaikan gitu. Jadi kalau ada masukan yang sudah diatur, nah itu nanti kondisinya memenuhi untuk menggunakan LRU, maka otomatis akan menggunakan LRU. Kalau akhirnya untuk LFU, nah seperti itu ya. Jadi ada proses yang bisa otomatis. Lalu
Saya singkat saja. Nah, lalu content prediction and the end. Nah, ini yang paling banyak penelitiannya. Karena kan tadi ada namanya catching decision ya. Di situ kita memutuskan yang mana nih konten yang layak kita simpan. Nah, di situ kan menarik ya, padahal banyak banget konten yang lewat, traffic juga macam-macam. Nah, di situ gimana cara kita? Nah, ternyata di sini banyak penelitian itu dia menggunakan machine learning ataupun deep learning untuk melakukan prediksi. Nah, kita udah tahu ya penelitian prediksi konten ini cukup banyak sudah dilakukan ya untuk YouTube, Netflix, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini dicoba diterapkan oleh si penulis di jaringan. Jadi ini juga sangat menarik. Lalu yang berikutnya tadi masih mirip juga dengan content decision. Di sini dia content selection. Nah, untuk catching sendiri sebenarnya itu kalau kamu baca, adik-adik atau rekan-rekan sekalian itu membaca papernya gitu, cukup banyak catching. Tapi memang kita harus baca lagi. Ini dia baseline-nya apa? Karena memang banyak yang masih baseline-nya IP. Contohnya ini catching untuk CDN. Nah, sedangkan catching untuk NDN sendiri kita ada beberapa aturan atau apa namanya harus kita lihat gitu. Nah, ini contohnya content selection di sini yang dia gunakan itu untuk mobil tanpa awak ya, gitu, vehicle autonomous vehicle. Jadi di sini bisa dilihat kalau antar autonomous vehicle itu dia bisa jadi ada tempat catching juga penyimpanan. Jadi antar mobil nanti bisa saling, jadi itu bisa dianggap seperti node juga, node cache. Jadi di sini dia cukup banyak ya ini menggunakan tekniknya gitu. Lalu yang terakhir di sini dia menggunakan SNN di sini. Nah, SNN sendiri di sini dia gunakan untuk melihat tadi untuk memutuskan catching replacement ya. Jadi catching mana konten mana yang akan dihapus. Nah, di sini dia machine learning itu membandingkan antara interest paket dengan konten paket yang masuk. Nanti di situ ada bobot, ada pembobotan. Nah, keluarannya itu nanti keluar impulsnya ini. Nanti impulsnya itu akan di-ranking. Nah, nanti dari ranking itu dia bisa memutuskan, oh ini ranking yang tertinggi, itu berarti yang saya simpan. Kalau bukan, dia yang terendah itu akan saya hapus. Jadi kalau ada konten yang masuk, dia akan di ranking juga, oh ini ternyata ranknya masih lebih rendah, berarti nggak jadi. Nah, itu bisa saja terjadi gitu. Nah, jadi cukup banyak ya, sebenarnya ini hanya sebagian kecil yang saya lihat menarik dan mewakili masing-masing ini gitu. Jadi dan ini hanya baru catching ya gitu, belum yang forwarding, belum yang routing. Jadi hampir setiap ini ada bisa diimplementasikan karena kan yang seperti kita ketahui model machine learning ataupun AI tadi sebenarnya dia tinggal kitanya saja mencari tahu ini cocoknya di mana gitu. Kita gunakan di mana gitu. Baik, itu saja untuk bagian dari machine learning, contoh implementasinya. Gitu. Mungkin Mbak Lea atau Mas Todi ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab? Cukup kayaknya, Bu. Mungkin langsung tanya-jawab aja ya? Oke, baik. Nah, ini sepertinya sudah ada pertanyaan di chat. Ya, monggo ya yang mau bertanya langsung boleh raise hand, boleh open mic ataupun boleh chat di kolom chatnya. Baik, yang pertama di sini pertanyaan dari Gilang Virga Perdana. Selamat pagi, mohon izin bertanya, jika NDN nantinya akan mengandalkan selayaknya catching data atau tidak perlu ke server utama, lantas jika data itu ada sebuah update, apakah data yang ter-catch tersebut akan otomatis terupdate? Mangga Bu Lena. Ya, oke. Ini saya ya hilang timbul. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Gilang Virga Perdana. Ya. Cari. Oke. Jadi sebetulnya kalau di NDN itu semua data respon itu harus dipicu oleh
pengiriman request dulu yang tadi namanya interest, paket interest. Paket interest. Nah, jadi kalau ada data yang sudah dikirim gitu ya, kemudian ada update-an, itu nggak otomatis terupdate, tetapi memang harus dipicu oleh permintaan dulu. Jadi misalkan ada consumer itu minta gitu ya, baru dia akan ngecek apakah data yang diminta itu ada di dalam node intermediate atau di dalam router gitu atau enggak. Nah, kalau misalnya data itu belum ada, yang pastinya ya, kalau ini datanya update, pasti namanya akan berubah ya. Tadi kan semuanya tuh difokuskan ke nama. Jadi namanya pasti akan berubah, mungkin nanti ada slash apa gitu ya di penamaannya. Nah, begitu dia minta, dia ngecek, oh datanya nggak ada, maka dia akan forward, kemudian nanti dia akan update lagi kalau data itu ternyata nggak ada di dalam konten store-nya dia. Jadi itu ya kira-kira terjawab nggak ya pertanyaannya tadi. Jadi nggak otomatis, tapi ya didasarkan permintaan tadi ya. Update-annya akan berubah namanya gitu ya. Oke. Sudah cukup belum ya? Sudah Mas Gila, katanya. oh sudah. Baik Ibu, Oke. terjawab. Terima kasih. Kita masuk pertanyaan kedua. Ini dari Bapak Bagus. Langsung ditujukan ya. Izin bertanya Bu Leana. Berarti Bu Leana lagi ya. Kalau ada beberapa komponen di dalam router NDN, caching dan sebagainya, seberapa lama paket itu diteruskan untuk keluar dari router? Kemudian sampai seberapa besar memori cache router NDN-nya yang sudah ada sekarang? Wah, ini orang implementatif, Mbak. Ya. Mungkin saya nanti Pak Todi mungkin bisa nambahin ya. Ya, ini cocok ini ya. Pak Todi nih. Jadi kalau cache ya, jadi begitu data itu di cache atau disimpan, nah ini tergantung rule-nya nih. Seperti yang tadi Bu Rida jelaskan juga, kan ada macam-macam ya rule-nya. Apakah pertama, kalau kontennya masuk tuh dia dilihat dulu, apakah konten populer nggak, layak disimpan atau tidak. Kalau dia tidak layak disimpan, ya nggak disimpan biasanya. Nah begitu, oh ini layak, dengan pertimbangan macam-macam ya, itu tergantung dengan algoritma atau kita mau concern nyimpen itu berdasarkan apa. Nah, misalkan disimpan. Nah, itu nah ini nanti tergantung juga nih. Ada tambahan strategi tadi lagi, yaitu cache replacement. Jadi, kalau konten store-nya itu belum penuh, ya setiap ada data yang dianggap layak itu disimpan. Nah, begitu konten store-nya penuh, ada data lagi yang harus disimpan, dia mulai berpikir ya, mana nih yang harus dihapus gitu, karena ada yang harus disimpan nih tambahan. Nah, kalau sudah begitu, baru nanti akan dicek apakah konten itu harus dihapus atau enggak. Kalau harus dihapus ya dia keluar gitu ya dari konten store, nggak disimpan lagi di sana. Selama kondisinya masih memenuhi syarat untuk disimpan, dia akan disimpan terus, dan setiap ada permintaan untuk konten itu, ya dia berarti bisa langsung direspon oleh node yang mempunyai datanya di konten store. Itu ya kalau untuk cache ya. Kemudian sampai seberapa besar memori cache router NDN yang sudah ada sekarang? Sekarang belum ada. Iya, jadi real ya. Tambahin sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau algoritma defaultnya sih sebenarnya setiap konten yang lewat di node tersebut akan di cache. Tapi benar memang semua nanti tergantung resource. Ketika kita resource-nya ya artinya cache itu bukan resource tanpa batas. Tapi ketika resource terbatas, maka tadi ada efisiensi tambahan terkait algoritma. Jadi bisa jadi tadi mekanismenya adalah kita memperhitungkan konten-konten yang populer. Jadi kalau dia populer baru di cache, kita bisa bikin gitu. Jadi kalau populer di cache, kalau nggak populer dibuang aja gitu. Karena tadi mengingat keterbatasan resource. Terus terkait sama berapa kapasitasnya yang sudah ada, ya hari ini belum ada secara default router NDN gitu ya. Tapi sebenarnya yang sudah dilakukan sama tim peneliti hari ini kan kita sudah nggak terlalu berpikir sama dedicated router gitu ya. Artinya segala komputer hari ini juga kita bisa bikin, dan di NDN RG kebetulan kami juga sudah
berhasil mengimplementasikan PC gitu ya. Tapi karena karena kita ingin bikin scale-nya gede, kita gunain VM gitu ya. Kita bikin virtual machine, terus virtual machine-nya itu kita install dengan kemampuan NDN. Nah, berapa besarnya nanti tergantung, kita bisa concern terhadap kita mau nyimpen cache-nya di mana, di RAM kah atau di hard disk kah gitu ya. Semakin besar kita mau bikin, nanti concern-nya nanti ada trade off juga gitu kan. Teman-teman mungkin juga tahu, artinya kalau kita nyimpennya di RAM mungkin akan lebih cepat gitu ya, walaupun hard disk sekarang juga bisa pakai NVMe gitu ya. Itu juga cepat, tapi kalau kita kapasitasnya gede, NVMe mungkin yang ada di pasaran mungkin paling 1 tera gitu ya, tapi kalau kita mau lebih gede lagi nanti bisa pakai hard disk, tapi mungkin jadi lebih lambat gitu ya. Artinya nanti concern seberapa besar lebih kepada kita mau optimalisasinya di apa, ada cost-nya gitu ya, artinya harga seberapa besar kita mau tanam gitu ya, kapasitas untuk menyimpan konten, terus juga ada concern-nya terhadap performance gitu ya, seberapa besar kita mau ngejar hit ratio gitu. Hit ratio adalah ketika kita request kontennya tuh ngehit gitu ya, ada gitu ya, ada. Nanti kita kalau kita mau ngejar hit ratio ya nanti ada concern speed, ada concern terhadap biaya gitu. Artinya itu variabel gitu ya. Jadi nggak bisa seberapa besar sih yang ada. Kalau seberapa besar yang ada sih, setahu saya, sepanjang saya tahu sih belum ada sih dedicated router NDN, tapi hari ini kita pun bisa bikin router dari PC gitu ya, atau dari komputer, atau tadi kita bisa praktek menggunakan VM gitu ya, gitu kira-kira. Oke, gimana Pak Bagus? Oke, ditunggu bergabung untuk meneliti bagian itu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir sampai saat ini dari Pak Ishak. Bagaimana nanti router NDN membedakan congestion kapasitas konten dengan kapasitas usernya? Nah, enggak. Ini kurang jelas, mungkin Pak Ishak bisa. Mungkin Pak Ishak bisa langsung open. Takut salah. Takut salah apa yang ditanya gitu. Congestion gimana ya, Pak Ishak? Maksudnya. Aduh, Mas, izin nanya Bu, karena tadi kontennya ditarik mendekat ke user. Node terakhir yang terdekat dengan user itu kan biasanya ada kapasitasnya. Kapasitas berapa user sih yang bisa dia tampung? Apakah node-nya berupa router, apakah node-nya berupa nanti BTS atau apapun, itu kan ada kapasitasnya. Kemudian karena konten itu ditarik mendekat ke user, kan berarti ada kapasitas user, ada kapasitas konten cache-nya. Gimana nanti dia bedain? Ya, oke. Mungkin saya bicara dari sisi cache-nya dulu ya. Jadi sebetulnya arahnya NDN tuh memang ingin menaruh konten itu sedekat mungkin ke arah user. Nah, tetapi seperti tadi Bu Rida juga dijelaskan, nah ini tergantung juga dengan mekanisme caching yang kita pakai. Jadi naruh kontennya itu bisa aja kita sebar gitu ya. Jadi bukan cuma di ujung-ujungnya aja, tapi kita bisa taruh dia menyebar ke node-node lainnya. Jadi misalkan node di ujung tuh punya konten variasi misalnya 1 sampai 10 gitu misalnya ya. Kemudian node berikutnya itu punya variasi 11 sampai 12. Sehingga kalau dia nggak dapat di node yang paling ujung, maka dia bisa forward, tapi forward request-nya pun nggak harus nyampe server yang biasanya lebih jauh lagi gitu ya, di sisi core-nya gitu, lebih jauh lagi. Nah, jadi itu nanti balik ke mekanisme. Nah, memang sekarang itu pun juga menjadi topik penelitian yang seru ya, mekanisme nyimpannya tuh mau gimana gitu yang paling efisien untuk sebuah kondisi tertentu misalkan. Nah, jadi bisa gitu untuk penyimpanan ya. Kemudian terkait kapasitas user. Nah, memang atau nambah sedikit ya. Jadi mungkin Pak Ishak maksudnya
kalau kita ngelihat di jaringan, bagaimana sih kita bisa tahu itu tuh keterbatasannya karena kapasitas Konten dari caching atau kapasitas dari network itu kali ya, Pak Ishak ya? Iya betul Pak Todi. Ya, jadi kita bisa lihat dari, jadi kalau congestion-nya gara-gara jumlah konten, artinya kan konten yang di request jauh lebih besar daripada konten yang bisa kita simpen gitu ya. Itu bisa dilihat tentu bisa dilihat di titik NDN-nya. Jadi kalau kita cek nanti hit ratio-nya pasti rendah gitu ya. Artinya setiap request tapi dia nggak ngehit gitu di cache-nya. Jadi hit ratio-nya pasti rendah. Itu artinya berarti mungkin kita bisa tadi optimalisasi dari sisi strategi atau kita besarkan kapasitas kontennya. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi kalau justru usernya banyak, tapi sebenarnya kontennya nggak sebanyak itu di request, artinya hit ratio-nya masih tinggi, tapi nanti kan di jaringan bisa kelihatan gitu ya, oh ternyata kapasitas user, berarti kan yang satu lihat di end to end gitu ya, artinya hubungan antara user ke node NDN terdekat gitu, yang satu kita lihat di network gitu, mungkin itu bisa ya performansi network ya gitu ya, jadi itu mungkin yang bisa kita analisis gitu ya. Oh, apa yang kita harus tingkatkan, cache-nya yang harus kita tingkatkan atau tadi jaringan yang kongesti gitu ya, mungkin ya bisa menjawab mudah-mudahan. Oke, gimana Pak Isa? Oke, sip. Masih bisa Bu? Ada satu lagi pertanyaan? Oke, Bu. Bisa? Enggak. Oke. Nah, ini baru masuk. Beberapa waktu lalu saya pernah membaca paper mengenai cache replacement policy pada router NDN. Kira-kira hingga saat ini metode apa yang paling efektif dan sedang diteliti oleh tim riset RGNDN untuk menangani cache replacement policy agar mendapat hit cache yang optimal, serta space cache di content store bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal dalam melayani permintaan user. Oke, berarti ini sekalian ngiklanin RG kita juga nih Mbak. Sekarang kita udah riset kemana. Oke. Walaupun ada demo ya. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau untuk cache replacement, kita bicara umum dulu ya. Jadi secara umum itu kalau di NDN yang sering sekali dipakai, cache replacement-nya itu biasanya LRU ya, LRU gitu ya, kemudian LFU. LRU itu least recently used, kemudian LFU itu least frequently used gitu ya. Nah, yang sering dipakai itu masing-masing tuh punya, dan itu juga kita teliti ya. Jadi yang umum itu kita juga teliti apa sih pengaruhnya gitu LRU, LFU di RGNDN. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan, tapi kalau dari penelitian, nah ini memang tergantung kondisi juga ya, kondisi tertentu. Jadi untuk request yang request terhadap konten yang tidak sama rata, atau kita bisa bilang bahwa ada konten-konten populer yang lebih sering di-request, seperti tadi disinggung sama Bu Rida juga, itu LFU tuh lebih memberikan dampak performasi yang lebih baik, karena dia mengakomodasi konten-konten yang sering diminta gitu ya, selama periode waktu tertentu. Nah, memang kalau kita telusuri, mungkin nanti Bu Rida bisa nambahin ya, justru banyak yang bermain itu di teknik pemilihan konten yang disimpan. Supaya apa? Sebenarnya supaya yang disimpan tuh bisa dipastikan tuh benar-benar apa ya, layak gitu ya, layak. Karena sebenarnya kalau semakin banyak disimpan, kemudian semakin sering dihapus, itu pun tidak diinginkan sebenarnya di NDN. Jadi pengennya itu pemilihannya bagus sehingga tidak perlu sering-sering dihapus gitu, karena itu ada proses tambahan. Ada
ini apa? Ada interupsi sedikit ya, mohon maaf. Biasa karena WFA. Nah, jadi kalau catch replacement-nya yang sedang diteliti, yang sering kita pakai itu dengan berbagai modifikasi untuk pemilihan konten yang layak disimpan tadi. Nah, mungkin Bu Rida ya bisa nambahin juga ya terkait case ini ya. Iya, jadi memang makanya tadi sempat saya mention juga kalau catch replacement ini paling banyak penelitiannya. Jadi kalau kita cari paper itu paling banyak yang membahas gitu ya, karena tadi kondisinya itu sangat macam-macam gitu. Pertama ya, kalau untuk CDN mungkin lebih mudah ya, karena kan kalau CDN misalnya dia sangat spesifik terhadap penyelenggara jaringan, misalnya YouTube, berarti dia fokus pada ya video saja, kan kayak gitu. Nah, sekarang menjadi problem nih kalau kita mau bawa catching in-network catching itu di jaringan gitu, karena kan yang lewat di jaringan nggak hanya satu layanan gitu. Nah, ini ada traffic macam-macam tuh. Nah, jadi sehingga ada banyak constraint yang harus diperhatikan gitu. Nah, ini di sini makanya seni apa ya, kalau saya lihat emang paling menarik ya catching replacement ini gitu. Jadi kalau ditanya mana yang paling paling pas, mungkin belum bisa kita jawab dengan tepat ya, karena memang NDN sendiri masih tahapannya ini saat ini masih testbed seperti itu. Tapi yang pasti kalau kita melihat, jadi sebaiknya kita juga melihat terhadap prediksi traffic di masa depan gitu. Nah, kalau rekan-rekan pernah lihat hasil surveinya Cisco gitu ya, 2022 itu 76 atau 79% itu layanan yang traffic yang lewat di internet itu adalah video gitu. Nah, sehingga ya kita mau nggak mau harus bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, jadi ya seperti itu ya. Jadi memang kalau dibilang mana yang terbaik, semua nanti ujung-ujungnya memang tergantung sama pembuat routernya ya, nanti bisa jadi gitu. Tapi tinggal sekarang adalah saatnya berlomba-lomba untuk menunjukkan policy atau kebijakan yang kita ajukan itu yang lebih baik gitu dibandingkan yang lain gitu. Mungkin terakhir ini ada sambungan masih nyambung gitu ya. Mungkin catching dari Pak Bogi. Bagaimana NDN? Jika yang disimpan di cache adalah file, bagaimana NDN bisa mengefisiensikan layanan streaming yang ingin mengakomodasi fungsi rewind and slow motion? Nah, ini kayaknya masuk ke multi-class ya Mbak Leana ya, karena kan ada perbedaan ya, yang disimpan kalau streaming itu diperlakukan seperti apa. Mungkin Mbak Leana bisa, nanti saya tambahin. Ya, oke, terima kasih. Oke dulu ya. Oke, terima kasih Pak Bogi. Jadi sebetulnya NDN salah satu kelebihannya ya bisa support ini ya. Jadi untuk layanan streaming ini justru bisa lebih efisien karena yang tadi fungsi cache-nya itu menyebabkan data bisa ditaruh sedekat mungkin ke arah user sehingga user-user lainnya yang menginginkan data yang sama itu akan bisa mengambil di node yang terdekat sehingga lebih efisien. Dan untuk konten-konten yang tadi yang dirasa itu populer, misalkan sering di request gitu, misalkan salah satu hal yang diperhatikan misalkan sering di request gitu ya, kan tadi streaming misalnya, kemudian lagi banyak di request misalkan, nah justru itu NDN support itu gitu, itu tinggal tinggal lihat di content store-nya, bisa panggil ulang data yang sudah ada gitu ya, lebih efisien. Slow motion mungkin masuk ke yang tadi ya, jadi bisa di ya nanti tambahannya ya, bisa di sisi aplikasinya juga ya. Kalau dari sisi kondisi ini sebenarnya catch di NDN sudah support. Kemudian tadi ada tambahan dari sisi aplikasinya Pak, berarti nanti aplikasi yang jalan di NDN juga dibuat untuk bisa dengan mudah rewind atau memanggil ini ya,
Ya, karena memanggil konten yang sudah kontennya ada. sudah tersedia di Content Store, tinggal nanti bagaimana aplikasinya bisa melakukan tadi mau rewind, mau slow motion. Tapi mungkin kalau slow motion karena frame per second-nya pasti tinggi, mungkin ya paling nanti concern-nya ini berarti datanya lebih besar mungkin itu ya. Cuma ya memang itu ya mekanismenya di aplikasinya ya. Gitu Pak. Pak Bogi, kalau yang kebayang di kami ya, karena sebetulnya NDN kan masih terus di riset, termasuk juga aplikasinya. Jadi kalau kita lihat perkembangan di NDN meeting internasional sebelumnya, itu justru sedikit yang bermain di aplikasi karena semuanya masih banyak concern ke mekanisme di dalam jaringannya, seperti forwarding-nya, routing, kemudian cache. Yang di aplikasi ini agak kurang, sehingga kemarin memang rekomendasinya untuk tahun sekarang ini itu diusahakan lebih banyak pemain untuk riset di aplikasi. Nah, termasuk salah satunya ini ya, aplikasi yang support untuk streaming dan lain-lain. Ya, karena memang NDN ini rada revolusioner, artinya mungkin ketika nanti ini diterapkan secara murni, maka kita nggak akan ketemu sama yang dulu IP gitu, sehingga ya yang dipikirin nggak cuma bagaimana router NDN, bagaimana routing tadi, forwarding sama caching, termasuk di end user dari sisi aplikasi gitu, karena aplikasinya jadi berbeda gitu, karena nggak ada lagi translasi antara apa yang di request ke dalam IP. Itu sebuah jadi berubah sama sekali gitu ya. Jadi kita nggak akan dapatin IP, tapi konsekuensinya juga bagus karena aplikasi bisa jadi lebih smart karena yang ditransmit di jaringan ya murni sebuah interest gitu ya. Jadi kelihatan orang mau person to person mau request apa sih, kelihatan beda sama jaringan IP yang dibungkus sama IP, sehingga kita nggak pernah tahu orang itu apa gitu, kecuali kita lakukan di paket inspection. Oke, sip. Nah, nanti mungkin kita seru ini bisa bahas lagi lebih lanjut, namun kita udah ada sesi selanjutnya nih yang nggak kalah serunya ya, karena kita akan masuk ke sesi demo. Jadi tadi Bu Leana kan sempat nunjukin tuh ada beberapa macam simulator ataupun emulator untuk kita lebih memahami gimana sih sebenarnya cara kerja si NDN itu sendiri. Nah, jadi terima kasih tadi bagi penanya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan di drop di chat, nanti kita coba jawab mungkin di selesai acara. Silahkan, ini Ana sudah ready sama Ade? Sudah Ibu. Oke, mangga ya. Sudah bisa share ini nggak? Udah di setting share screen belum ya? Oh, saya ya paling ya. Coba. Udah bisa? Belum? Saya coba ya Bu. Coba dulu. Belum? Oh udah, sip. Terima kasih untuk Bu Rida atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat ya mengenai emulator dari NDN, yaitu mini NDN. Nah, apa itu mini NDN? Jadi mini NDN merupakan perangkat lunak untuk mengemulasikan sebuah jaringan NDN, di mana dikembangkan oleh Asles Gawande dan Len Wang dari University of Memphis. Nah, pengembangan mini NDN ini dilakukan di atas jaringan emulator Mininet yang ditambahkan NFD atau Name Data Forwarding Daemon dan juga NLSR atau Name Link State Routing yang berguna untuk menggambarkan mekanisme di jaringan NDN. Nah, seperti gambar di sampingnya ini, untuk NFD adalah forwarder di jaringan NDN untuk meneruskan data-data di jaringan. Sedangkan NLSR itu adalah protokol routing yang berjalan di jaringan NDN. Kemudian berikut adalah langkah-langkah instalasi mini NDN pada Ubuntu. Yang pertama adalah instalasi dependensi dari NDN. Antara lain adalah ada NFD, NLSR, NDN Tools, dan NDN Traffic Generator. Dan yang kedua adalah mengklon dan menginstal mini NDN dari GitHub. Nah, untuk selengkapnya dapat dilihat pada blog NDN-RG yang bisa diakses di ndn.rg.telkomuniversity.ac.id/cara instalasi mini NDN.
Nah, tampilan di sampingnya ini adalah tampilan dari blog yang bisa dibuka di alamat tadi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menjalankan emulasi dengan mini NDN. Jadi yang pertama adalah membuat kode emulasinya, yang kedua mempersiapkan topologi jaringannya, kemudian menjalankan emulasi, yang keempat adalah men-setting di bagian produsernya. Nah, ada dua hal yang perlu di-setting. Yang pertama adalah men-setting prefix NDN ping servernya. Yang kedua, advertise prefix dengan routing NLSR. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan setting di bagian konsumernya. Ada dua hal juga yang perlu disetting. Yang pertama adalah request interest dengan NDN ping dan melakukan cek kondisi NFD baik itu di content store, FIB ataupun di PIP serta mengecek kondisi juga di routing NLSR-nya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa komen yang bisa digunakan di jendela mini NDN. Yang pertama adalah komen untuk nge-set prefix konten di bagian producer dengan NDN ping server. Nah, komennya adalah nama node-nya, kemudian spasi NDN ping server, kemudian nama prefixnya, dan ukuran konten. Kemudian komen untuk melakukan advertise konten di bagian producer dengan routing NLSR dengan menggunakan komen nama node-nya, kemudian spasi NLSRC, kemudian spasi advertise, kemudian prefixnya. Nah, kemudian ada juga komen-komen untuk melakukan permintaan interest dari klien. Ini adalah komen untuk melakukan NDN ping. Jadi komennya adalah nama node-nya, kemudian NDN ping prefixnya, kemudian itu juga kita bisa ngeset jumlah ping, kemudian juga ada sequence file-nya. Nah, komen keempat adalah untuk mengecek kondisi di bagian NFD. Nah, untuk komennya juga itu ada nama node-nya, kemudian spasi NFDC, status report. Yang terakhir adalah komen untuk mengecek routing NLSR. Itu dengan komen nama node-nya, NLSRC, spasi status. Nah, di sini kemudian di mini NDN itu terdapat beberapa log hasil emulasi, yaitu antara lain ada log konfigurasi NFD, ada log konfigurasi NLSR, kemudian ada juga log NFD untuk masing-masing node-nya, kemudian juga ada log NLSR untuk masing-masing node, dan juga ada log tiket setiap node yang di-running menggunakan Wireshark. Nah, untuk akses foldernya bisa dilihat nanti di /tmp/mini-ndn, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari salah satu log yang tadi telah disampaikan ya, ini adalah log NFD hasil emulasi yang bisa diakses di folder /tmp mini-ndn, nama node-nya /log. Nah, di sini coba tambah highlighter. Di sini ada proses. Jadi salah satu log emulasi adalah NFD ini. Nah, di NFD ini kita bisa melihat secara keseluruhan gitu ya, mekanisme dan alur di bagian router NDN-nya. Jadi dari mulai nanti melewati CS dulu, PIP dulu, sampai nanti ke FIB dan sampai ke yang meminta seperti itu. Nah, di sini adalah contoh kasus permintaan atau request interest untuk prefix /value. Nah, ini bagian ini. Nah, di situ dapat dilihat on content store miss, artinya prefix ini tuh belum ada di dalam content store-nya. Jadi ini adalah prefix yang pertama kali diminta atau belum pernah diminta gitu sebelumnya. Nah, kemudian ada langkah lagi di sini ada lookup FIB. Nah, di sini tuh lookup FIB ini berarti dia melihat ke dalam tabel FIB-nya, di mana tabel FIB itu adalah berisi informasi tadi ya mengenai ID interface untuk forwarding-nya. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada pengiriman interest dengan menggunakan strategi forwarding, namanya adalah base loop strategi, di mana dia mengambil dari, dari interface 272 ke 263. Nah, di mana nanti interface yang 263 ini akan, interface 272 ini akan masuk ke dalam tabel PIP, gitu, sebagai jalur untuk menjaga agar data yang nanti dikirim itu akan tetap sampai ke konsumer yang meminta, seperti itu. Nah, di sini ada proses forwarder, yaitu outgoing interest, keluar dari interface 263, di mana dia membawa paket interest, prefixnya adalah /value. Nah, kemudian ada proses di sini ada send interest. Nah, setelah send interest ini, nanti paket interest ini akan dibawa oleh protokol transport
yaitu UDP. Nah, ini adalah contohnya perjalanan paket interest itu yang dibawa oleh protokol transport. Nah, kemudian sampai ada proses receive data. Nah, arti dari proses receive data itu artinya bahwa paket interest yang tadi diteruskan karena di dalam konten soal tidak ada, tadi kan mekanisme NDN itu ketika kita meminta suatu konten, kemudian tidak ada di dalam konten store, maka nanti akan diteruskan ke node-node terdekat lainnya gitu. Nah, receive data ini berarti paket interest ini telah sampai ke router berikutnya yang terdekat gitu. Di sini ada proses incoming data dari interface 263 yang meminta prefix /value seperti itu. Nah, kemudian ada proses ini found /value, kemudian lakukan inisialisasi sampai ke proses insert prefix /value ini ke dalam content store-nya. Nah, ini seperti itu. Nah, setelah disimpan di dalam content store, kemudian paket interest ini berubah menjadi paket data yang akan kembali lagi ke yang meminta dengan mengikuti jalur yang dibuat oleh PIT entry tadi. Jadi habis dari node yang sudah ditemukan akan kembali dari interface 263 ini. Nah, kemudian setelah itu sampai nanti akhirnya akan mendapatkan keterangan itu successfully sent, berarti dia sudah sukses terkirim seperti itu. Nah, di sini juga ada nanti keterangan bahwa interest itu adalah satisfied. Nah, di sini nanti itu pernah juga benar ditemukan nanti satisfied juga ada yang namanya retransmission. Jadi kalau udah satisfied itu berarti data tidak perlu lagi dilakukan retransmission karena data itu sudah benar dan sudah sampai ke konsumer seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kemudian nanti ada lagi di sini contoh receive interest. Nah, receive interest ini adalah sebuah keterangan bahwa ada interest yang masuk ke dalam node gitu. Nah, apa isi interestnya itu adalah ternyata sama, yaitu prefix /value. Maka ketika nanti masuk ke dalam content store-nya gitu ya, ada keterangan found. Kemudian di sini di content store-nya itu ada menemukan /value-nya dan melakukan pencocokan gitu. Maaf. Nah, kemudian setelah on content store di hit, maka langsung dikembalikan langsung ke yang meminta, yaitu interface-nya yaitu 272 ini. Nah, seperti itu. Jadi memang NFBlog hasil emulasi ini itu menggambarkan secara keseluruhan proses mekanisme end-to-end gitu. Dari mulai meminta interest sampai kembali ke yang meminta, kemudian juga ada contoh-contoh lain seperti meminta interest yang sama. Supaya bisa ngelihat nih, oh ternyata benar ya, ada proses caching dan ada proses penyimpanan di content store, sehingga itu mempercepat proses pengiriman datanya dan mengurangi tadi ya overhead di bagian server seperti itu. Nah, kemudian nanti ada skenario emulasi, di mana skenario ini itu menggunakan 3 buah node yang terdiri dari 1 buah node producer dan 2 buah node consumer dengan menggunakan topologi bus. Nah, kemudian produser ini dinamai dengan node A, memiliki beberapa konten, ada 3 konten ya, dengan prefix data 1, kemudian data 1/gambar, dan data 2. Kemudian nanti ada juga consumer 1 yang dinamai dengan node B, yang akan melakukan request interest atau permintaan untuk mendapatkan konten dengan prefix data 1 dan data 2. Kemudian ada juga consumer 2 yang akan dinamai dengan node C, yang akan melakukan request interest untuk mendapatkan konten dengan prefix data 1 dan data 1/gambar. Nah, di bagian gambar sampingnya ini merupakan topologi busnya. Jadi ada 3 buah node, maaf. Nah, nanti itu di antara node A dan node B itu ada delay maksimalnya itu 10 milisecond dan node B ke node C adalah delaynya 5 milisecond. Nah, skenario ini akan nanti dilanjutkan oleh Ade Aditya untuk secara langsung diaplikasikan di mini NDN-nya. Untuk Ade Aditya, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Mungkin izin share screen dulu. Ya, untuk share screen. Iya, udah muncul deh. Mungkin untuk awalnya di sini
Untuk menjalankan itu perlu ada beberapa konfigurasi atau beberapa code. Nah, yang pertama itu perlu ada code .py atau untuk code Python-nya. Di sini saya akan menggunakan code yang simulasi.py. Selain itu, kita juga membutuhkan konfigurasi untuk topologinya. Di sini diberi nama topologi.conf. Mungkin untuk simulasi.py-nya code-nya seperti ini. Mungkin di sini ada info-info ya output-an. Terus di sini ada cleanup, verify dependency, lalu NDN-nya dijalankan. Di sini dilakukan log picket dengan menjalankan wire satu-nya atau picket ini di setiap node yang ada. Lalu selanjutnya ada juga menjalankan NFD lalu analyzer-nya. Lalu lalu selanjutnya di topologi.conf, karena tadi kita akan menggunakan 3 node ya, node A, node B, dan node C. Di sini bisa ditambahkan parameter seperti parameter kalau misalnya network itu bisa ditambahkan di sini. Tapi karena ini pengujiannya cukup simpel, jadi tidak ditambahkan parameter. Lalu untuk pembuatan links-nya bisa didefinisikan seperti berikut: A.2b dengan delay 10 milisecond, lalu B.2c dengan delay 5 milisecond. Lalu selanjutnya ada juga nfd.py dan lsf.py, tapi itu ada di folder yang lain di NDN. Nah, di sini ada beberapa PY tambahan, misalnya di nfd.py. Nah, di sini ada konfigurasi untuk menjalankan NFD-nya. Di sini ada log level. Secara default log levelnya itu none, jadi tidak akan ada log yang terbuat. Nah, karena kita ingin melihat node-nya atau melihat lognya, kita perlu ganti ke trace. Lalu di sini ada CS trace. CS trace itu content store size-nya, lalu content store policy-nya. Di sini menggunakan L1 dan unsolicited policy-nya default. Sebenarnya konfigurasi yang di sini bisa jadi akan ter-override dengan konfigurasi yang ada di sini. Jadi hasilnya mengikuti yang ada di konfigurasi nfd.conf. Mungkin itu untuk nfd.py-nya. Selanjutnya mungkin di analyzer.py-nya. Kalau di analyzer.py-nya di sini juga ada log levelnya juga. Nah, di sini kita ganti awalnya sama-sama none, kita ganti trace untuk melihat lognya lebih lanjut. Untuk pilihan parameternya di sini terlihat juga ada none, warn, info, debug, sama trace. Yang paling lengkap adalah yang trace. Mungkin kalau udah melihat, kita akan kembali lagi ke host-nya. Jadi kita jalankan cara menjalankannya seperti menjalankan code Python seperti biasanya, sudo Python simulasi, lalu topologinya topologi. Ini sudah dibuat beberapa host, lalu akan menjalankan log picket, menjalankan NFD di setiap node, dan yang terakhir akan menjalankan analyzer pada setiap node. Ketika sudah dijalankan, kita bisa menggunakan yang tadi itu nama node, NDN ping server atau sebagainya. Tapi selain itu kita juga bisa langsung extern seperti mininet, bisa extern ke node-nya. Misal saya extern A. Nah, seperti itu. Lalu di node A ini merujuk ke simulasi yang akan dijalankan, kita perlu men-advertise /data1/data1/gambar
data 2 grafiknya. Tetapi kalau di sini kita punya dulu. Oke, nah lalu kita bisa advertise dengan cara NLSFC, advertise, lalu grafiknya. Di sini mungkin grafiknya ada data 1, ini berhasil teradvertise, lalu ada data 1/gambar, lalu ada advertise data 2. Nah, selanjutnya kita akan menguji NDN-Ping, tapi untuk menguji NDN-Ping kita harus mendefinisikan servernya dulu. NDN-Ping server data 1. Untuk memudahkan kelihatannya, ini NDN-Ping server untuk ini di eksternal yang berbeda agar lebih terlihat. Ya, jadi ekstern ini udah pengejawantahan sebuah terminal di node. Gitu. Jadi kalau ini ekstern A artinya ini udah terminal di node A. Gitu. Jadi node A yang akan mengeksekusi perintah ini. Nambahin aja deh. Lanjut. Nah, di sini Node A sudah membuat NDN-Ping server untuk /data 1, /data 1 gambar, /gambar, dan /data 2. Untuk selanjutnya mungkin kita beralih ke ekstern yang B. Node B. Untuk melakukan NDN-Ping sebenarnya cukup mudah, sintaksnya hanya perlu NDN-Ping, lalu ada beberapa parameter yang akan digunakan seperti bisa banyak sebenarnya. Nah ini untuk parameternya lengkapnya bisa dilihat di min A. Di sini saya akan menggunakan min A agar komputernya bisa mengembalikan data melalui C, min T agar terlihat timestamp-nya, lalu C jumlahnya di sini jumlahnya mungkin 1 saja agar lebih cepat simulasinya. Yang selanjutnya data yang kita inginkan, misalnya di sini data 1. Lalu min n itu untuk startnya atau starting sequence number-nya. Misalnya di sini kita kasih 0. Nah di sini NDN-Ping-nya setelah dijalankan, di sini terlihat time-nya 25 milisecond karena dia perlu sebentar. Nah, ini untuk ping server untuk data satunya. Nah, di sini sequence 0-nya untuk request yang pertama dia membutuhkan waktu 25 milisecond, tapi untuk request berikutnya dia memerlukan waktu yang lebih sedikit, sekitar 2-3 milisecond, karena datanya sudah tercatch di dalam node B. Dan di node-nya sendiri tidak ada interest yang diterima. Mungkin untuk selanjutnya request-nya untuk data yang kedua. Nah ini untuk data kedua. Nah ini interest pertama masuk. Lalu ketika kita interest lagi, tidak ada interest yang masuk ke dalam node A karena node B sudah memiliki prefix data 2 tersebut. Ini itu untuk node B. Selanjutnya kita balik ke oh iya, sedikit tambahin lagi deh. Jadi kalau teman-teman biasa ping di IP, nah ini sedikit berbeda di NDN. Jadi kalau NDN ping itu memang sudah jadi bukan cuma ngeping tujuannya, tapi ini udah berupa request sebuah konten. Makanya didefinisikan NDN ping sebuah konten. Jadi ini adalah bukan kayak IP ya, cuma ngeping ngetes PC di sebelah sana
jalan atau enggak. Ini sudah request konten gitu. Jadi tadi udah mendefinisikan konten, terus kita coba kontennya kita panggil gitu ya, di ping server gitu ya. Nanti dari servernya dibales tadi, makanya tapi untuk request ke selanjutnya karena sudah di cage, maka delay-nya tadi kita lihat jadi sudah lebih cepat gitu ya. Lanjut lagi deh. Mungkin untuk selanjutnya di Node C kita akan coba buat mengambil nge-request data /data 1. Data 1, lalu sekuensinya 0. Nah, karena Node C itu terhubung dengan Node B, jadi ketika Node C request /data 1, dia tidak akan masuk ke Node A, tapi dia tidak akan masuk ke Node A, tapi masuk ke Node B-nya. Jadi di sini waktunya 16 milisecond, sorry. Lalu mungkin sebagai pembanding, kita coba request /data 1 /gambar. Nah, kalau yang /data 1 dan /data 1 /gambar, sebelumnya belum di request di Node B, jadi dia harus request ke Node A-nya langsung. Nah ini, kalau request langsung ke Node A-nya membutuhkan waktu 38 milisecond, tapi kalau nge-request ke B-nya, dia lebih cepat di 16 milisecond. Mungkin seperti itu. Untuk simulasinya mungkin seperti itu. Nah ini ketika di request lagi data 1 gambar, di sini hanya memerlukan waktu sekitar 2 milisecond, 1 milisecond. Mungkin untuk selanjutnya akan ditunjukkan status dari NFT-nya dengan perintah NFDC status. Di sini dapat lihat semua statusnya dari version, lalu uptime-nya. Di sini juga terlihat FBB entries dan PIP entries-nya. Lalu di sini ada in interest dan out of interest. Nah, karena tadi kan kita interestnya cuma satu, kenapa di sini ada 24/7 dan 24/1? Karena ada juga interest untuk routingnya. Untuk analyzer-nya juga butuh interest. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk simulasi seperti itu, selanjutnya kita lanjut coba melihat hasil lognya. Kita coba ke /tmp/ndn. Nah, di sini sudah terlihat ada node yang tadi diemulasikan, ada node A, node B, dan node C. Kita masuk ke, misalnya ke node B. Ini lognya. Untuk di lognya sendiri ada nfd.log, analyzer.log, dan ini piketnya. Mungkin kita lihat yang nfd.log dulu. Nah, untuk nfd.log itu sama seperti yang tadi ada di PowerPoint. Misalnya di sini harusnya yang slash data. Nah, hidup seperti yang tadi, ada on incoming interest untuk data 1 gambar, ini data 1 gambar ya. Nah, karena awal mulanya pasti akan dicek ke dalam content store-nya dulu. Karena di content store tidak ada, dia akan dilanjutkan ke router yang berikutnya. Seperti itu. Tapi kalau udah ada, bisa dilihat di sini. Nah ini, kalau di ping lagi, dia akan tip lagi, akan langsung mengambil data yang ada di content store gitu. Jadi NFD lognya seperti itu. Selanjutnya di analyzer-nya itu untuk routingnya. Jadi di sini ada hello interest.
lalu ada routing calculation, dan lain sebagainya, hingga didapatkan ada agency list-nya. Agency list-nya di sini agensinya yang ini kan dari node B, jadi ada ndn/aside, ini untuk node A-nya, link cost-nya 10, lalu ada cside juga dengan link cost-nya 5, seperti itu. Di analyzer ini juga nanti ketika, nah ini ada name juga, mungkin nanti, nah ini, jadi nantinya ada name LSI juga. Nah ini karena tadi kita di node A itu mengadvertise /data 1 dan /data 1/gambar dan juga data /data 2, di log ini juga terlihat di routingnya. Jadi setiap beberapa saat dia akan mengupdate LSA-nya sehingga node-nya itu tahu kalau misalnya mau request data /data 1, dia perlu forward interest-nya kemana. Kalau di sini misal /data 1, dia akan forward ke router yang aside. Itu yang terakhir bisa kita cek untuk tiketnya. Kita akan menggunakan nah, di sini misalnya kita akan mencari data 1. Di sini akan tampil ini. Nah ini dari source-nya 10.0.0.2 ke 10.0.0.1. Ini interest-nya, paket interest dari node B ke node A dengan merequest data 1 ping 0 karena tadi sekuensinya 0 kan. Jadi di sini NDN ping 1-nya jumlah datanya di sini 26 byte. Kalau datanya ini seperti ini datanya di WhatsApp, data 1 ping 0, length-nya panjangnya 67 byte. Mungkin ya mungkin seperti itu. Oh ya, untuk port yang digunakan di sini 6363 menggunakan UDP untuk tunneling-nya. Mungkin seperti itu untuk simulasinya. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab lanjutan. Sudah, Ibu? Oke, terima kasih. Oh, ini Ratna nggak kedengeran suaranya? Bu Ratna? Oh, nggak ada. Oke, terima kasih Mas Ade dan Mbak Cesariana. Sesi kedua kali ini tuh jauh lebih teknis sebenarnya. Kita menyampaikan salah satu tools yang salah satu tools yang kita gunakan di NDN-RG. Salah satunya yaitu mini NDN. Tadi disampaikan ada topologi kecil sebenarnya yang tadi diuji cobakan. Dari penyampaian Mas Ade tadi sudah cukup clear sebenarnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kah? Sebelum ditanyakan, ada yang mau ditambahkan Pak Todi selaku leader pengoprekan? Ini ahlinya nih. Ya, makasih Bu Ratna. Dia udah cukup jelas sih sama Ade ya. Jelas ini tadi benar salah satu tools ini NDN
levelnya emulasi gitu ya. Jadi kita mengemulasi sistem NDN di atas mininet. Jadi ini sebenarnya dasarnya adalah mininet, tapi dia bikin frog lagi di mininet, ditambahin NDN gitu ya, ditambahin NFD-nya, ditambahin NLSR-nya gitu ya. Tadi kita bikin node. Nah, itu setiap node itu juga sudah mengidentifikasi sebagai sebuah router NDN gitu. Tadi ketika kita kirim request tadi NDN ping itu adalah sebuah paket interest sebenarnya. Paket interest tapi namanya aja NDN ping. Jadi kita request sebuah konten terus tadi dibales gitu ya. Tadi sudah bisa dilihat lognya, juga bisa diambil pakai Wireshark ya, pickup-nya dapat gitu. Jadi ini adalah benar-benar kita lihat proses di NDN-nya seperti apa. Tadi lognya juga kelihatan. Pertama kita lihat di CS kalau CS-nya ada langsung dikirim, tapi kalau CS-nya nggak ada, kita cek PIT. Kalau PIT-nya udah ada, berarti kita mirip sama yang dijelasin di slide tadi ya. Jadi kalau PIT-nya sudah ada, kita berarti tinggal tambahin request baru aja, jadi tambahin log aja bahwa kita nge-request request yang sama gitu, yang udah pernah di-request sebelumnya gitu. Tapi kalau nggak ada lagi, baru kita masuk ke FIB, forwarding information gitu, sehingga kita request keluar dari node tersebut. Kita cari node yang memiliki konten tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti punya usulan protokol baru dan lain sebagainya, bisa diuji cobakan di sini dengan topologi tertentu. Gitu. Jadi dengan ada picket-nya nanti kita bisa tangkap performanya gitu ya, QoS seperti apa dan lain sebagainya. Jadi untuk mudahnya cuman seperti yang Cesariana jelaskan ya, topologinya kita yang tadi pakai topologi yang simple ya, supaya mudah ditelusuri. Tapi sebenarnya kita bisa bikin konfigurasi yang lebih kompleks sebenarnya untuk uji macam-macam juga. Oke, mungkin begitu. Mungkin lagi pada meresapi nih apa yang disampaikan oleh Ade tadi dan Cesariana gitu ya. Jadi agak sungkan untuk menanyakan sesuatu. Mungkin ada info tambahan dari sponsor pelaksana bahwa saya mungkin share screen dulu. Oke, ini ada info open recruitment untuk di NDN RG. Kita membuka rekrutasi dalam rangka mengajak teman-teman untuk yang tadi penasaran dengan gimana itu NDN, gimana sih prosesnya, benar nggak nanti bakal menggantikan jaringan IP atau akan bersandingkah atau akan seperti apa, seperti itu ya. Kita sama-sama research di sini. Ini adalah RG NDN, tujuannya sangat mulia sekali ini, menjadi salah satu pionir ya Mbak untuk di dunia per-NDN-an. Kita akan buka open recruitment mulai dari sekarang sampai di tanggal 8 September. Itu ada proses pendaftaran rekrutasinya, di sini ada linknya, nanti akan kita share lewat email teman-teman yang sudah mengirimkan feedback, nanti akan kita kirimkan linknya. Kemudian persyaratannya simpel kok, hanya mahasiswa value, baik itu D3, S1 maupun S2. Kemudian orang yang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap teknologi terkini, kemudian orang yang nggak gampang nyerah, oh penasaran nih gitu kan ya, oh ini kok nggak keluar ya log-nya, oh ngoprek-ngoprek itu salah satu contoh yang tidak menyerah ya, dua orang tadi yang presentasi yaitu Mas Ade dan Mbak Cesariana. Kemudian kita di sini nanti bisa belajar bekerja sama dalam tim maupun bekerja mandiri, nanti di sini bisa saling berlatih begitu ya, kemudian siap untuk mengembangkan future internet ke depannya.
Kalau untuk keahlian programmer itu sebenarnya penunjang ya, karena teman-teman juga sudah dapat itu di mata kuliah di masing-masing prodi seperti itu. Nah, keuntungannya ada beberapa di sini nih, hanya segelintir ya Mbak Lea, Mas Todi, Bu Ida. Ada bisa terlibat dengan penelitian dosen, di mana peluang dari keluaran penelitian dosen ataupun penelitian bersama ini akan kita publikasikan di IEEE Explore dan jurnal bereputasi. Sudah ada beberapa hasil dari publikasi kita dari tim ini yang sudah terindeks di IEEE Explore. Salah satunya ini yang punya Mbak Cesariana ya, itu di Iconic kalau nggak salah ya Mbak Lea ya. Ya, kemudian nanti seperti biasa akan ada TAK jika menjadi asisten riset, kemudian ada fasilitas software dan hardware untuk mendukung penelitian tesis, TA, dan PA. Jadi kita usahakan kita fasilitasi baik itu untuk ngoprek hardware maupun softwarenya, karena saat ini sudah mulai kita menggunakan source kita sendiri seperti itu. Oke, ini teman-teman untuk pesan sponsornya, silahkan bergabung dengan NDN-RG. Jangan sungkan-sungkan. Kalau tadi yang penasaran tuh dengan Bu Leana, pernyataan Bu Leana dan Bu Rida, bisa join dengan kita. Nah, itu mungkin pesan dari saya. Kemudian ada pesan sponsor lagi, banyak ya pesan sponsornya. Itu ada link yang saya share di grup chat untuk diisi. Nanti di situ akan ditanyakan email untuk pengiriman sertifikatnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga open mind dari pagi hingga siang ini bermanfaat buat kita semuanya. Tambahin sedikit Bu Ratna. Boleh, mangga Pak Todi. Sebelum ditutup ya. Jadi ya ini tadi yang dipaparkan adalah cikal bakal atau salah satu usulan dari internet masa depan. Gitu. Peluang penelitiannya masih luas. Ya apakah ini akan dipakai? Kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi ini adalah salah satu penelitian yang rame gitu, teman-teman bisa cek di kalau conference-nya namanya ICN SICOM gitu ya, jadi dia di bawah SICOM gitu, jadi conference ini dilakukan tiap tahun. Salah satu pengusul utamanya adalah Van Jacobson, itu bapak ini adalah bapaknya IP gitu ya, dia menemukan TCP/IP. Kalau teman-teman belajar TCP/IP fast rate transmit, terus dan itu yang nemuin adalah Van Jacobson gitu ya. Ini salah satu penggeraknya, sehingga ini jadi salah satu penelitian yang rame gitu ya. Setiap tahun ada konferensinya dan peneliti-peneliti juga bergabung dan mengemukakan usulan-usulan untuk cikal bakal internet masa depan. Sehingga jika ini nanti jadi pilihan teknologinya, ya teman-teman akan menemui ini ketika misalnya lulus kuliah dan lain sebagainya. Jadi nggak kaget gitu. Karena itu kita butuh orang-orang yang semangat, kita butuh darah-darah muda gitu ya. Karena tadi penelitiannya masih luas sekali gitu ya. Bahkan arahnya sebenarnya intinya adalah membuat jaringan semakin smart gitu ya. Membuat jaringan semakin adaptif gitu ya, karena kebutuhan dari user juga semakin beraneka ragam gitu. Jadi ayo bergabung, ayo ikutan rekrutmen ini gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi inisiatif yang baik gitu ya bagi Telju, bagi Indonesia gitu ya, untuk bisa lebih cepat beradaptasi, karena arahnya sebenarnya software. Jadi sebenarnya kita nggak concern lagi sama hardware gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga udah mulai, teman-teman pasti nanti kalau masuk jadi mulai bisa kepikiran sebenarnya untuk membuat router NDN itu udah deket banget gitu ya. Udah deket banget kita bikin misalnya sekelas Mikrotik NDN, karena sudah nggak concern hardware. Hardware bisa apa aja gitu ya, asal PC base atau ARM base kita bisa bikin itu jadi
apapun, mau jadi router, mau jadi access point dan lain sebagainya gitu. Jadi tadi balik lagi, mari bergabung, kita ikut ramaikan NDN RG gitu ya. Monggo Bu Ratna. Makasih. Oke, namanya kita bergabung di NDNRG. Oke, sebelum closing kita open cam dulu ya. Kita foto-foto dulu nih. Sayang background-nya udah cantik ya. Kalau nggak difoto, Mbak Nesya, are you ready? Ya, sudah, Bu. Oke, siap. Kita mulai. Ini ada 2 slide. Sudah ada yang pada balik tadi ya. Kita mulai dari ready ya di setiap slide manapun. Oke, saya hitung. 1, udah ready ya. Siapin senyumnya, yuk. Nggak usah senyum 3 jari, 1. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Bu, yang slide pertama, Bu. Kita masuk ke slide kedua, ready lagi. Siapa tahu di slide kedua muncul lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah, Bu. Oke, sudah ya Mbak Nesya ya. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, Mas, Mbak nih. Ini darah-darah seger ya Mas Todi ya. Wajah-wajahnya kelihatan nih seger semua darahnya. Oh, semangat ya. Semuanya pada semangat, kita tunggu joinnya di RG NDN. Sekali lagi, thank you buat kehadiran teman-teman yang ada di sini. Semoga tadi yang disampaikan oleh tim NDN RG bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan. Jika ada salah-salah kata dalam proses penyampaian kami, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di sharing session yang lainnya dengan upgrade hasil penelitian NDN. Thank you so much. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang. Bye.